kelompok ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan nanti mendapatkan kelancaran. Berdoa menurut agama masing-masing, dan untuk agama Kristen saya yang bawa. Baik, ya Tuhan, kami hari ini akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik rasa capek tidak hilang. Ya Tuhan, hamba-Mu ini meminta kepadamu, lancarkan kegiatan kami ini, dan semoga dengan diadakannya kegiatan kami ini dapat membawa perubahan dalam diri kami dan menjadi bermanfaat di kehidupan kami. Ya Tuhan, dimanapun orang tua kami berada, lindungilah mereka ya Tuhan, lancarkanlah pekerjaannya, dan sehatkanlah mereka selalu. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, karena dimanapun mereka sekarang berada, mereka terhindar dari apa dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Amin. Kawan-kawan, hari ini kita melakukan layanan BKP, di mana ada pengertian BKP. Apakah teman-teman ingin mengasih pendapat apa pengertian dari bimbingan kelompok tersebut? Izin PK. Baik, terima kasih PK. Jadi ada pengertian dari bimbingan kelompok itu adalah di mana kita nanti membahas masalah-masalah terkait dengan topik yang kita bahas hari ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok tersebut. Terima kasih. Baik, ada lagi? Tidak. Jadi yang dibilang saudara Rafa benar, bahwa pengertian bimbingan kelompok itu tersebut adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dimanapun ada tujuan bimbingan kelompok, dimana ada 6 tujuan. Yang pertama ada melatih anggota kelompok untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-teman sekalian. Yang kedua, melatih kita bersikap terbuka di dalam kelompok. Dan yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya dengan teman-teman lain di luar kelompok ini. Dan yang keempat, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Dan yang kelima, melatih kita dapat bersikap tegang rasa dengan orang lain. Dan yang keenam, menemukan alternatif pemecahan masalah atau topik yang dibahas mengenai rasa capek tidak hilang. Nah, di sini ada penjelasan cara pelaksanaannya. Yang pertama, ada semua anggota diharapkan untuk berpendapat dan tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Tunjuk tangan terlebih dahulu jika akan berpendapat, bergantian berpendapat sesuai dengan kesepakatan jika yang berpendapat lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Nah, oke, untuk lebih mengakrabkan kita semua, mari kita memainkan games sambung kata yang dimana kalian, misalnya saya menyebutkan ayam, kalian juga harus menyambungkan kata di akhiran kata ayam. Habis itu dilanjutkan, dimulai dari kanan ya. Pohon, Naga, ayam, manggis, singa, anak ayam, mangga. oke, sudah. Iya, mau bilang nggak tuh? Mau dibilang nggak? Kenapa ayam aja? Kenapa anak ayam? Ini langsung menjelaskan ini ya. Iya, langsung menjelaskan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan kegiatan kita membahas topik. Pada pertemuan ini, saya yang menentukan topik yang dibahas. Pada pertemuan yang akan datang, silakan teman-teman yang menentukan topik apa yang mau dibahas. Apakah teman-teman semuanya sudah siap? Siap, Oke. Baik. Nah, topik yang kita bahas mengenai rasa capek tidak hilang. Nah, menurut teman-teman, mengapa topik rasa capek tidak hilang penting untuk dibahas? Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Izin PK. Baik, pada saudara Rafa. Baik, terima kasih PK. Jadi mengapa penting topik ini kita bahas? Karena agar kita mengetahui gitu kenapa ada orang-orang yang
udah istirahat yang cukup tapi capeknya itu nggak hilang gitu, rasa capeknya nggak hilang gitu. Nah, terima kasih. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin berpendapat lagi? Tidak, Beta. Tidak. Baik, kesimpulan dari saudari Arafa itu mengapa penting membahas ini karena mengapa kita sudah istirahat banyak tapi kita masih merasakan lelah gitu. Nah, kita akan melanjutkan ke faktor penyebab. Apa faktor penyebab dari rasa capek tidak hilang? Apakah teman-teman ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Adia. Izin PK, jadi menurut saya bisa saja karena pekerjaan yang terlalu banyak dan kegiatan yang terlalu banyak gitu. Jadi rasa capeknya tuh nggak hilang-hilang gitu. Ada lanjut ini, kegiatan ini, lanjut ini, gini. Jadi istilahnya cuma bentar. Baik, ada lagi? Baik, kepada saudari Tania. Kalau menurut saya sih sejalan sama saudari Adia, mungkin karena kayak terlalu banyak tugas, terus terlalu banyak pikiran. Kalau misalnya kita tugas numpuk gitu kan, kayak sekarang kan kita banyak nih tugas KKNI. Nah, terlalu numpuk itu kan jadi pikiran. Nah, pikiran itu tuh bisa buat kita tuh jadi capek. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Tidak ada. Jadi faktor penyebabnya ini rasa capek tidak hilang mungkin karena kerjaan yang terlalu banyak, mungkin terus pemikiran yang banyak pikir terhadap tugas-tugas yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Menurut kawan-kawan, apa akibatnya dari rasa capek tidak hilang? Apakah ada kawan-kawan yang ingin berpendapat? Izin PK. Baik, kepada saudari. Akibatnya badan kita pegel-pegel karena capek kita nggak hilang-hilang, jadi nggak nyala. Udah sekian, terima kasih PK. Apa ada yang ingin berpendapat lagi? Baik, kepada saudari. Mungkin akibat dari yang kita rasakan rasa capek tidak hilang itu, kita kan merasa capek aja waktu melaksanakan pekerjaan. Jadi pekerjaan kita itu semakin menumpuk atau semakin banyak, dan mungkin betul kata saudari tadi, kesehatan kita atau badan kita tuh kurang fit karena kurangnya berinteraksi seperti itu. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada, Pak. Jadi kesimpulan dari saudari tersebut, kurangnya kesehatan dan mendapatkan badan yang kurang fit. Baik. Jadi karena kita sudah membahas faktor penyebab dan akibat, dan di sini ada solusi dari rasa capek tidak hilang. Apakah teman-teman ingin memberikan solusinya? Baik, kepada saudari Tania. Baik, terima kasih. Menurut saya solusi agar kita bisa mengangkat rasa capek, mungkin kita bisa mendatangi tempat yang kita suka, tapi dia kayak alam gitu, yang alami. Jadi seperti misalnya kalau saya lagi capek gitu, pengen tuh pasti ke pantai gitu. Nanti kalau misalnya kita udah mendatangi tempat yang memang kita suka, itu otomatis capeknya tuh hilang sendiri. Apakah ada lagi? Baik, pada saudari. Agar rasa capek itu hilang, mungkin bisa tidur, istirahat. Dan terima kasih PK. Apakah ada lagi? Baik, pada saudari. Menurut saya bisa melakukan hal-hal yang disukai, misalnya hobi, misalnya suka bernyanyi gitu, atau suka menggambar, jadi melakukan hal-hal yang disukai gitu selain dari pekerjaan atau tuntutan tugas. Apakah ada lagi? Tidak, PK. Baik, solusi yang kita dapat di sini ialah misalnya kita mendatangi tempat yang kita suka dan melakukan hobi dan istirahat yang banyak. Baik, karena waktu kita mau habis, di sini kita sudah membahas topik rasa capek tidak hilang. Saya ingin mendengarkan komitmen dari teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, pada saudari Atia. Komitmen saya akan melakukan hal-hal yang saya sukai, misalnya melakukan hobi atau ke tempat yang saya sukai dan istirahat yang cukup agar rasa capek yang saya alami bisa mengurang. Apakah ada lagi? Izin PK. Baik, kepada saudari. Komitmen dari saya pada topik kali ini adalah kalau misalnya capek, jangan diforsir kali, mungkin bisa break bentar biar capek kita itu nggak lama-lama bisa nggak hilang gitu. Jadi terima kasih PK. Oke.
Baik, kita akan memasuki evaluasi BMB 3. Pertama, apa yang ada dalam pikiran teman-teman sekalian sebagai pendamping konseling traumatik setelah membahas pada topik rasa capek tidak hilang dalam melakukan pendampingan konseling traumatik? Apakah teman-teman ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Rafa. Terima kasih PK. Jadi pertama yang saya pikirkan itu adalah merenungkan gitu penyebab kelelahan dan mempertimbangkan perubahan gaya hidup yang diperlukan. Kemudian saya akan memahami bahwa kelelahan adalah yang perlu ditangani dengan serius. Terima kasih PK. Apakah ada lagi? Tidak ada PK. Tidak ada. Yang kedua, perasaan apa yang teman-teman miliki sebagai pendamping konseling traumatik setelah membahas topik rasa capek tidak hilang dalam melakukan pendampingan konseling traumatik? Apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari. Saya merasa kesal karena tidak bisa berfungsi dengan optimal akibat kelelahan. Apakah ada lagi? Tidak ada. Yang ketiga, ada bersikap. Bagaimana teman-teman sekalian sebagai pendamping konseling traumatik menyikapi pembahasan topik pada hari ini dalam melakukan pendampingan konseling traumatik? Apakah ada yang berpendapat? Baik, kepada saudari kita. Jadi saya akan bersikap mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyebab kelelahan. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada PK. Selanjutnya ada bertindak. Apa saja tindakan teman-teman sekalian sebagai pendamping konseling traumatik pada bahas topik pada hari ini? Dapat. Baik, kepada saudari. Terima kasih. Di sini saya akan bertindak membuat rencana, yaitu menyusun rencana harian yang mencakup waktu istirahat dan aktivitas fisik, serta konsisten menjalani kebiasaan sehat secara konsisten untuk meningkatkan imunitas. Baik, apakah ada lagi? Ada. Selanjutnya bertanggung jawab. Tanggung jawab apa saja yang teman-teman miliki sebagai pendamping konseling traumatik? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, pada saudari. Saya akan lebih peduli kepada diri sendiri, mengambil tanggung jawab untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Jika perlu, saya akan meminta bantuan dari orang lain untuk mendapatkan perspektif dan dukungan. Sekian dari evaluasi BMP 3. Terima kasih. Waktu kita sudah habis. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing, dan saya akan membawakan doa agama Kristen. Baik, ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan BKP dengan topik rasa capek tidak hilang, faktor-faktor, dampak dan solusi, dan cara menyelesaikan masalah rasa capek tidak hilang. Bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini membantu setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang kami bahas, menjadikan kami manusia yang lebih bertanggung jawab. Bimbinglah kami, ya Tuhan, jadikanlah ilmu yang kami bahas ini dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin.